Halo Gabuters, gimana kabar kalian semuanya? Balik lagi bareng saya Ogi di Cerita 15. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul John Wick Chapter 2. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah pada tahu dengan sosok The Boogeyman atau Baba Yaga alias John Wick ini. Jadi tak usah berlama-lama, langsung sikat saja dan inilah kisahnya. Di awal film terlihat John Wick sedang merebut mobilnya kembali dari saudara Pigo yang bernama Leman, yang sama-sama mafia kelas kakap yang baru saja meletek. Aju dan Sleman bertanya mengapa kita harus takut pada sosok John Wick yang hanya beranggotakan satu orang. Kemudian Leman menjelaskan bahwa John Wick bukanlah orang sembarangan, dia adalah orang yang sangat berkomitmen, fokus, berani, dan rajin ibadah. Jadi orang seperti itu sangat mustahil bisa dilenyapkan dengan sangat amat mudah. My nephew, my brother. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah si mafia, John pun muncul yang membuat si mafia tersebut ketar-ketir. Mafia itu pun memilih diam dan menawarkan untuk berdamai kepada John Wick. Dan sebenarnya John Wick juga tipikal orang yang masih memiliki hati nurani dan tidak asal maihan, dimana dia juga sebenarnya tidak ingin ada masalah dengan siapapun dan justru mencoba pensiun dari pekerjaan membunuhnya tersebut. Namun memang ketika berusaha untuk lebih baik, selalu saja banyak kegodanya yang membuat dia harus kembali menjalani dunia kelamnya tersebut. Mr. Wick. Setelah berhasil mendapatkan mobilnya kembali walaupun dengan keadaan ringsek akibat pertarungan semalam, John Wick pun pulang ke rumahnya melakukan aktivitas seperti laki-laki pada umumnya. Yang walaupun John adalah seorang pembunuh bayaran, namun ia pun masih seorang manusia yang ketika ingin HS dia tetap berem seperti kita. Saat pagi hari datanglah Soleh, sahabat John, seorang montir sekaligus pemilik bengkel, melihat kondisi mobil John untuk diperbaiki seperti semula. Setelah itu John pergi ke ruang basement untuk mengubur kembali semua perlengkapan membunuhnya dan hanya tinggal menikmati masa pensiun dan kembali hidup kepada kehidupan normalnya dulu. Namun takdir bukanlah seperti pindang di pasar yang dapat kita pilih sesuka hati, karena tak lama datanglah seseorang ke rumahnya yang mana orang itu bernama Santino de Antonio. Tujuan Santino datang ke sana adalah untuk meminta tolong kepada John agar kembali kepada pekerjaan membunuhnya sekali lagi, dan setelah itu semuanya selesai. Satu hal yang menarik di sini alasan mengapa John bisa pensiun dan keluar dari dunia kriminal, yaitu berkat bantuan dari Santino, yang mana John memiliki sebuah perjanjian dengannya yang ternyata perjanjian tersebut dibuat menggunakan segel, di mana segel ini dimiliki oleh semua anggota pembunuh bayaran di Continental, yang mana segel ini berfungsi untuk melakukan kesepakatan antara dua orang. Jadi ketika John Wick sudah diberikan bantuan, suatu saat dia juga dimintai bantuan balik, maka John Wick harus melakukan perintahnya dan tidak bisa menolak atas perintahnya itu, karena terlihat dari segel perjanjian yang menggunakan darah sebagai bukti fisik antara mereka berdua. Santino sendiri merupakan orang yang sangat cukup berpengaruh di dunia kriminal, sekaligus salah satu anak dari petinggi organisasi kriminal dunia yang disebut High Table, yang mana Continental hanya menguasai dunia kriminal pada tingkat negara, maka High Table menguasai dunia kriminal pada tingkat dunia. Setelah mendapatkan penolakan dari John, Santino pun nampak kecewa dan memutuskan untuk pergi. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat amat mengejutkan, karena ternyata Santino menghancurkan rumah John sebagai tanda bahwa siapa
siapapun tidak ada yang bisa boleh menolak keinginannya. Setelah rumahnya hancur, John pun mendatangi Hotel Continental untuk bertemu Winston yang merupakan ketua dari Continental itu sendiri. Tujuan John datang ke sana untuk bertanya dan meminta saran kepada Winston yang bisa dibilang cukup dekat karena mereka sudah berteman sejak lama. Setelah menceritakan perbuatan Santino padanya, Winston pun mengatakan bahwa ada dua aturan yang penting tidak boleh dilanggar dalam organisasi ini. Yang pertama, tidak boleh membunuh di area di Continental. Kedua, harus menghormati segel perjanjian dan pemilik segel itu sendiri. Karena John Wick adalah orang yang amanah di mana ia berpegang teguh jika aturan adalah mutlak, komitmen adalah baku. Karena tanpa aturan, apa yang membedakan kita dengan binatang? John sendiri tidak punya pilihan lain sekarang karena jika segel perjanjian tersebut tidak dihormati, John harus mati. Membunuh pemilik segel pun John akan mati. Dan kabur dari perjanjian, John pun akan diburu dan tetap harus mati. Sehingga daik-daik John pun harus melakukan apa yang diinginkan si pemilik perjanjian segel. Baru setelah itu John bisa benar-benar bebas dari perjanjian yang mengunci dirinya. Kemudian John Wick pun menemui Santino di mana di situ terdapat beberapa penjaga profesional yang menjaga Santino. Tak banyak basa-basi, Santino langsung mengutarakan keinginannya agar John membunuh kakaknya sendiri yang bernama Gianna De Antonio. Alasannya adalah karena tahta di mana Gianna alias kakaknya Santino ini kandidat untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai petinggi high table alias pemimpin kriminal dunia. Tak banyak bicara, John pun pergi untuk mempersiapkan dan menjalankan perintahnya tersebut. Never want to waste words. Dimulai dengan mendatangi tempat penyimpanan barangnya yang mana di situ dia menyimpan pakaian dan senjatanya yang biasa John gunakan untuk membunuh. Dan saat John akan pergi, si pemilik tempat pun mengatakan selamat berburu Tuan Wick. Hingga bisa dipastikan bahwa ketenaran John sebagai legenda memang tidak bisa diragukan lagi. Sei Matsliach, Mr. Wick. Singkat cerita, John Wick pun sudah tiba di Roma yang dimana disitulah Gianna alias targetnya berada. Tak langsung mendatangi target, John pun memesan sebuah kamar di cabang Hotel Continental, di mana di situ ada pemilik hotel itu sendiri yang lagi-lagi sudah kenal dengan sosok John Wick. Here I'd heard he had retired. Selanjutnya John pergi ke beberapa tempat yang diperuntukkan untuk semua pembunuh bayaran dengan berbagai macam kebutuhan, di mana kita bisa melihat bahwa membunuh seseorang itu harus membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dengan menusuk menggunakan pisau emak atau menonton berita di televisi yang sudah membunuh pasti langsung ketangkap. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sosok target alias Gianna yang baru saja datang dikawal oleh beberapa pengawal profesional. Hingga saat Gianna sendiri tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan sosok John Wick yang sudah ada di belakangnya. Dan itulah alasan kenapa John Wick mendapat julukan The Boogeyman atau si Baba Yaga. Karena John Wick memiliki kemampuan khusus untuk bisa menyelinap secara diam-diam tanpa ketahuan. Mengetahui dirinya akan mati dan sudah pasti akan mati, Gianna pun memutuskan untuk bunuh diri dengan menyayat urat nadinya sambil meloran di bak mandi. Dan lagi-lagi di sini kita semua dikejutkan dengan sosok John Wick yang begitu kuat, sampai-sampai membuat targetnya sangat putus asa untuk memperjuangkan hidupnya setelah tahu bahwa John Wick akan membunuhnya. Dan itu baru mau, belum aja dibedil. Seharusnya dan seminimal mungkin teriak minta tolong atau telepon pengawalnya gitu ya. Setelah selesai dengan misinya, John pun berjalan dengan santai, namun saat itu ia bertemu dengan pengawal pribadi Gianna yang bernama Cassian, di mana John sudah mengenal dia sebelumnya. Hingga saat Cassian menanyakan pada John apakah dia sedang bekerja, yang dijawab olehnya "Ho-oh". Dari situ terjadi baku tembak di mana John harus menghadapi beberapa penjaga tepat di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berpesta. Cassian sendiri terkejut saat melihat bosnya mati karena selain Gianna sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, Cassian mau tidak mau dia harus kehilangan pekerjaannya setelah tahu bahwa bosnya sudah tiada.
Saat John sedang kabur melalui jalur bawah tanah, dia pun dipegat oleh pengawal pribadi Santino yang ternyata Santino berencana untuk membunuh John saat Gianna kakaknya sudah tiada. Namun dengan tik-tak bicycle attack yang diberikan sutradara, John pun mampu mengalahkan beberapa pasukan tersebut dan lolos dari sana. Saat sudah keluar dari jalur bawah tanah, John lagi-lagi harus melawan Cassian yang ujug-ujug menyerangnya untuk menuntut balas atas kematian bosnya Gianna. Perkelahian sengit hingga pak-pikpuk yang sangat realistis pun sampai membawa mereka menerobos masuk ke Hotel The Continental. Gentlemen, Tak lama datang pemilik Hotel The Continental di mana dia menyuruh keduanya untuk tidak melanjutkan pertarungan karena seperti yang kita tahu bahwa tidak boleh ada pembunuhan di area The Continental. Si pemilik hotel pun malah menyarankan mereka untuk break sejenak dan minum dulu di sebuah bar agar emosi mereka bisa sedikit sulut. Grazie mille. Dengan disiplin dan taat aturan, mereka berdua pun dengan santai minum di bar di mana Cassian mengatakan bahwa dia akan membunuh John dengan cara yang sangat menyakitkan, tapi tentu bukan dengan cara dibohol. Consider it a professional courtesy. Saat John kembali ke kamarnya, dia pun mendapat telepon dari Santino untuk menyampaikan pesan agar John Wick jangan menganggap ini masalah pribadi atas serangan pengawalnya tadi. Karena apa kata orang jika Santino tidak membalas dendam atas kematian kakaknya sendiri? Tanpa menjawab sepatah kata pun seperti biasa, John langsung menutup teleponnya yang membuat Santino sedikit terrudet. Karena takut John Wick mendatanginya saat tidur di malam hari, Santino pun menelpon customer service side table yang merupakan pusat operator kriminal dunia, di mana Santino membuka kontrak sebesar $7 juta untuk siapapun yang bisa membunuh John Wick. Dengan cepat para admin di sana pun memproses kontrak terbuka tersebut yang kemudian dikirim ke setiap nomor telepon pembunuh bayaran di seluruh wilayah Amerika, hingga membuat Winston dan resepsionisnya terkejut. Santino sendiri terlihat didatangi oleh Winston untuk meminta tanda bahwa perjanjian segelnya bersama John Wick sudah selesai. Sehingga sekarang Santino dan John Wick sudah tidak terikat lagi dengan segel dan memungkinkan John bisa membunuh Santino kapan saja. Winston pun menakut-nakuti Santino dengan mengatakan bahwa ketika iblis sudah terkubur, Santino dengan sengaja membangkitkan iblis itu, dan dia harus siap dengan resiko jika kapan saja John Wick akan datang kepadanya, entah itu saat Santino tertidur lelap atau sedang Yang jelas John Wick tidak akan pernah melepaskan mangsanya dengan begitu saja. Mendengar hal itu, Santino terlihat biasa saja yang padahal dalam kolbunya berkata, "Paeh ieu mah aing." Adios, Santino. John Wick sendiri terlihat sudah berada di jalanan New York di mana dia terlibat pertarungan dengan para pembunuh bayaran dengan profesinya berbeda-beda. Begitu banyak yang mengincar John Wick karena bayaran yang mereka dapat jika berhasil membunuh John sangat amat gede. Jelas semua pembunuh bayaran di seluruh Amerika menginginkan hadiah tersebut dan berusaha mati-matian untuk membunuhnya. Disinilah kisah yang sangat populer di mana John Wick berhasil membunuh orang dewasa menggunakan sebuah pensil 2B yang biasa digunakan oleh anak-anak sekolah saat ujian datang, dan ini dibuktikan dengan adegan berikut. Tak hanya sampai di situ, setelah pertarungan tersebut John pun kembali dikejar oleh Cassian yang menuntut balas atas kematian bosnya, di mana terjadi baku tembak yang tenang, damai, dan senyap saat mereka berdua berjalan di depan umum tanpa orang sekitar menyadarinya.
Sampai di stasiun, John harus kembali menghadapi pembunuh lain di sana, di mana kita menyadari bahwa menjadi sosok John Wick sangat amat melelahkan. Dikala kita hanya menonton aksinya sambil rebahan dan ngudud, lalu bila ada adegan yang kurang puas, kita selalu mengkritiknya. Pertarungan pun berlanjut di dalam komuter lain jurusan Cicadas Cicahem Cintaku Dadas Karena Kamu salah, di mana Kasian dan John Wick terlibat pertarungan jarak dekat. Dan belum juga sampai Cicahem, Kasian harus tewas tepat di stasiun Cibodas. Lelah dengan terus-menerus diserang tanpa henti, John Wick pun mendatangi seorang pengemis, lalu memberinya 1 koin emas agar membawanya ke tempat seseorang penguasa para pengemis. Dan inilah dia raja pengemis bernama Boweri, di mana beliau menguasai seluruh informasi di penjuru kota New York karena memiliki anak buah pengemis yang tersebar di berbagai wilayah di sana. Tujuan John Wick datang ke sana adalah untuk meminta bantuan kepada Boweri, sang raja pengemis, di mana John Wick ingin bantuan sebuah senjata dan informasi mengenai keberadaan Santino. Alasan kenapa Boweri harus membantunya adalah karena setelah Gianna tewas, Santino akan menjadi salah satu petinggi high table dan bertujuan untuk menguasai seluruh kota New York. Sempat menganggap hal itu bukan urusan, Boweri pun berubah pikiran karena jika itu benar-benar terjadi, maka kerajaan pengemisnya tentu akan dikuasainya juga. John Wick pun tidak meminta keterlibatannya dalam hal ini karena jika John Wick yang membunuh Santino, tentu Boweri tidak akan mengalami kerugian apapun dan akan tetap memimpin kerajaan pengemisnya tersebut. Dengan pistol yang diberikan Boweri dan kartu member Indomaret serta akses ke Santino, Boweri pun memodali John Wick agar bisa membunuh Santino dan mengakhiri semua ini. The sentence to hell begins here. Earl will guide you. Do be careful on your way down. Tak menunggu waktu lama, John pun langsung mendatangi Santino di pestanya dan tidak seperti biasanya. John Wick pun melakukan pertarungan terbuka di mana dia langsung menyerang pengawalnya dan membantai semua pasukannya dengan tempo yang sangat cepat. Yeah. Setelah menghabisi penjagaan luar, John pun masuk ke sebuah ruang relaksasi yang dipenuhi dengan interior cermin hingga membuat John sedikit jangar. Namun dengan insting tajamnya, John pun lagi-lagi bisa membunuh penjaganya dengan cukup mudah. Tak lama lah datang pengawal pribadi Santino yang merupakan seorang wanita liar, di mana dia berhasil membawa Santino keluar dari sana. Dengan pisau ninja yang biasa digunakan di anime Naruto, si liar pun dengan percaya diri menyerang si John, namun dia sama sekali tidak sebanding dengan sang legenda dan harus tewas dengan senjatanya sendiri disertai dengan manonnya yang melotot yang seolah hampir locot dari tangkuraknya. Santino sendiri pergi ke Continental untuk mengamankan dirinya karena sudah pasti John tidak akan berani membunuhnya di area di Continental. Tak lama lah datang John Wick dengan raut wajah penuh kejangaran untuk menemui Santino. Si resepsionis yang menyadari itu pun nampak sedikit siun dan khawatir jika John Wick berbuat hal yang tidak diinginkan di sana. Santino sendiri dengan watadosnya jejablong makan daging bagong dengan raut wajah sok kalem, di mana dia percaya diri bahwa John Wick tidak akan berani membunuhnya di sana. Melihat amarah dari tatapan John Wick, Winston pun sedikit khawatir jika John Wick akan benar-benar membunuh Santino di sana. Winston pun menasihati John Wick karena hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri. Lot of options. Jonathan, listen to me. Man can stay here a long time. Jonathan, just walk away. Tak banyak babangus, John pun langsung menembak bebatok Santino tepat di tarangnya yang kemudian modar. Walk away. What have you done?
Setelah semua selesai, John pun pulang ke reruntuhan rumahnya, di mana dia mencoba mengingat kenangan bersama sang istri untuk kemudian merasakan kembali kedamaian. Dan sebenarnya John sudah sangat ingin sekali hidup damai, gemah ripah dan tenang. Namun ada saja orang-orang bangsat yang selalu mengganggu hidupnya. Tak lama datanglah si resepsionis untuk menjemputnya dan dibawa ke sebuah taman di mana di situ ada Winston yang sudah menunggunya. Dan ya, seperti yang sudah kita tahu, Hotel The Continental adalah area netral dan sangat amat dilarang sekali melakukan pembunuhan di sana. Sehingga Winston terpaksa harus mengikuti aturan, yaitu mengeluarkan John dari keanggotaannya dan merubah statusnya menjadi ekskomunikado. Ekskomunikado itu sendiri merupakan label yang diberikan kepada assassin atau pembunuh bayaran yang melanggar peraturan, sehingga dirinya tidak lagi memiliki privilege dan akses di dunia kriminal. Jika Winston mau, sebenarnya John Wick bisa saja mati saat itu juga, karena ternyata semua orang yang ada di taman adalah orang-orangnya Winston sendiri. Namun karena John Wick adalah sahabatnya, Winston pun memberikan waktu 1 jam sebelum status ekskomunikadonya benar-benar dibuka. Sebelum pergi, Winston pun memberikan hadiah terakhir berupa medali yang akan berguna di perjalanannya nanti. Dan itu akan terlihat di film ketiganya. Dan sebelum pergi, John Wick pun mengatakan pada Winston jika siapapun yang datang padanya, John akan membunuh mereka semua. Of course you will. Accounts payable. Tak lama setelah status ekskomunikadonya dipubliskan, semua teman-teman John Wick seketika pun terkejut. Semua ponsel pun berdering dan semua orang pun seketika memperhatikan John Wick, hingga John Wick menjadi satu-satunya orang yang paling dicari di dunia kriminal. Tamat, ending yang sangat menanggungkan. Saya selalu percaya bahwa di dunia ini kekuasaan dan harta bukanlah segalanya. Karena tetap attitude dan akhlaklah yang menentukan bagaimana cara seseorang memanusiakan manusia. Tidak seperti Santino yang memiliki privilege dari orang tuanya yang ia gunakan untuk memerintah seenaknya dan menyepelekan orang lain. Karena jika kalian ingin melihat bagaimana cara seorang laki-laki untuk tetap hidup bahkan membuat suatu keadaan semakin membaik, maka lihatlah dia yang melepaskan semua privilege yang diberikan oleh orang tuanya. Laki-laki yang tangguh tidak pernah mengatakan bahwa inilah bapakku, tapi ia akan mengatakan bahwa inilah diriku. Karena sebaik-baiknya laki-laki ialah yang berdiri di atas kakinya sendiri. Saya Ogi izin pamit, sampai ketemu di next video selanjutnya. Buakar.